menormalkan kolesterol dan trigliserida dengan aneka terapi tradisional. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya teman-teman, 15 menit ke depan kami ingin membahas masalah menormalkan kolesterol dan trigliserida dengan aneka terapi tradisional. Ya teman-teman semua, kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, seperti membuat hormon seks, hormon korteks, adrenalin, vitamin D, dan membuat garam empedu guna membantu usus menyerap lemak. Hal itu akan menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah hingga penyumbatan serta pemblokiran aliran darah yang dapat menyebabkan serangan jantung. Ya teman-teman, kita akan membahas tanda-tanda kolesterol tinggi dalam darah. Biasanya pertama adalah kebas kaki. Kebas kaki yang dimaksud adalah kaki yang sering kebas. Ini terjadi karena jalur darah tersumbat dan menyebabkan aliran darah ke kaki tidak lancar. Yang kedua adalah sakit dada. Saluran darah tersumbat dan jantung tidak mendapat oksigen yang mencukupi dari darah. Jantung terpaksa bekerja kuat memompa untuk mendapatkan oksigen. Ini yang menyebabkan dada terasa sakit. Yang ketiga adalah selalu mengantuk. Kolesterol yang tinggi menyempitkan pembuluh darah dan menyebabkan darah yang membawa oksigen ke otak berkurang. Hal ini menyebabkan kita seperti selalu terasa mengantuk. Yang keempat adalah bintik putih kekuningan di bawah mata. Ya, biasa dikenali dengan santom. Ini terjadi disebabkan pengumpulan lemak dan kolesterol yang tinggi dalam saluran darah. Teman-teman, yang kelima adalah mudah rasa letih. Lemak semesti bertukar menjadi tenaga. Ini tidak berlaku karena kolesterol menghalangi oksigen melakukan proses itu. Oleh karenanya, kita selalu merasa selalu letih. Yang keenam, sesak nafas. Kolesterol yang tinggi menyebabkan paru-paru tidak mendapatkan oksigen yang mencukupi. Pembuluh darah menjadi sempit. Ini menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Yang ketujuh, badan tidak seimbang. Teman-teman, kolesterol yang tinggi akan mengganggu keseimbangan badan. Sekiranya ada pembuluh darah yang tersumbat di bagian otak, ini menyebabkan klien tiba-tiba terjatuh dan terkena serangan stroke. Berikut ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas teman-teman tentang makanan. Selamat pagi teman-teman. Yang hubungannya dengan kolesterol. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana makanan yang ada hubungannya dengan kolesterol, dan kita akan lihat bagaimana makanan-makanan yang kandungan kolesterolnya tinggi. Di antaranya adalah seafood, dan kita akan melihatnya satu per satu. Terima kasih. Teman-teman, berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi yang perlu diwaspadai. Pertama adalah makanan cepat saji. Dan yang kedua adalah konsumsi udang dan seafood.
Udang memiliki kandungan kolesterol yang tinggi jika dibandingkan dengan ikan atau lauk lainnya. Dalam 100 gram udang terdapat kandungan 252 kolesterol yang merupakan 84% dari kebutuhan kolesterol harian. Ya, kita lihat teman-teman, makanan yang ada di sini adalah daging dan jeroan. Ya teman-teman, itu kurang baik makanan untuk kalau kita lihat untuk kolesterol. Dan berikutnya adalah kerang hijau, juga itu tinggi kolesterol. Kemudian ikan, kalau ikan adalah masih baik. Dan berikutnya adalah timun. Ya teman-teman, biasanya dalam satu hidangan ada timun. Itu adalah solusi pencegahannya. Berikutnya adalah makan jeroan. Jeroan merupakan makanan yang cukup digemari masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah olahan jeroan atau organ dalam seperti usus, otak, babat, hati, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah daging olahan. Seperti kita lihat di sini, ada juga makanan yang kurang baik adalah makan ayam goreng berlemak. Itu juga tinggi kolesterolnya. Lalu bagaimana solusinya teman-teman? Ya teman-teman, solusinya yang terbaik adalah kita detox dengan cara berpuasa sekurang-kurangnya 2 kali seminggu atau lebih. Kemudian terapi infused water. Terapi infused water bisa menggabungkan antara buah dengan sayur. Contohnya lemon, timun, dan daun sup atau daun seledri. Infus water yang lain adalah lemon tea dengan jus jeruk. Yang lainnya lagi teman-teman, infus water rempah. Infus water rempah ini terdiri dari kunyit, jahe, serai, jeruk nipis. Dan kita bisa olah, kita panaskan. Kemudian berikutnya terapi yang ketiga adalah senam. Senam atau olahraga teratur dapat membantu menjaga kondisi tubuh menjadi seimbang. Terapi berikutnya yang keempat adalah mengubah pola makan yang lebih sehat. Lauk pauk dengan kandungan kolesterol tinggi sudah harus dibatasi untuk dikonsumsi. Pasalnya jika kita terlalu sering mengkonsumsi akan meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit berbahaya seperti sakit jantung, stroke, obesitas, dan diabetes. Dan selanjutnya adalah terapi bekam. Ya, terapi bekam sangat baik untuk membantu mengurangi kolesterol dalam darah. Ya teman-teman, ketika ada yang membahas kolesterol, trigliserida juga seringkali dibahas. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan trigliserida? Trigliserida merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah
dan merupakan hasil uraian tubuh pada makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke tubuh, serta juga dibentuk di hati. Setelah mengalami proses di dalam tubuh, trigliserida ini akan diserap usus dan masuk ke dalam plasma darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh jaringan tubuh dalam bentuk klomikron dan FLDL, singkatan dari Very Low Density Lipoprotein. Teman-teman, trigliserida dalam bentuk klomikron berasal dari penyerapan usus setelah konsumsi makanan berlemak. Sebagai FLDL, trigliserida dibentuk oleh hati dengan bantuan insulin dari dalam tubuh. Sementara itu, trigliserida yang berada di luar hati dan berada dalam jaringan, misalnya jaringan pembuluh darah, otot, jaringan lemak, akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Sisa hidrolisis kemudian akan dimetabolisme oleh hati menjadi kolesterol LDL. Kalori yang didapatkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi tidak akan langsung digunakan oleh tubuh, melainkan disimpan dalam bentuk trigliserida dalam bentuk sel-sel lemak di dalam tubuh yang berfungsi sebagai energi cadangan tubuh. Asupan makanan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan efek trigliserida di dalam tubuh seseorang. Jika kadar trigliserida meningkat, maka kadar kolesterol pun akan meningkat pula. Trigliserida yang berlebih dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan kulit, sehingga tubuh terlihat gemuk. Seperti halnya kolesterol, kadar trigliserida yang terlalu berlebih dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan. Namun, trigliserida dalam batas normal sebenarnya sangat dibutuhkan tubuh. Asam lemak yang dimilikinya bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Selain itu, trigliserida memberikan energi bagi tubuh, melindungi tulang dan organ-organ penting lainnya dalam tubuh dari cedera. Teman-teman, ada 7 cara untuk menurunkan trigliserida dalam darah. Pertama, pilih makanan rendah karbohidrat. Yang kedua, kurangi asupan lemak trans seperti gorengan. Yang ketiga, kurangi asupan gula. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Yang kelima, mengatur pola makan. Dan yang keenam, pilih makanan yang tinggi serat. Dan yang ketujuh adalah rutin olahraga. Ya teman-teman, setelah dibekam, ternyata hasilnya pada saat sebelum dibekam diukur dengan alat ukur kolesterol sebelum bekam adalah 235 mg per dl. Dan hasil alat ukur kolesterol setelah diterapi dengan terapi bekam menjadi 153. Hasilnya cukup baik teman-teman. Ya teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, agar kami selalu hadir dengan artikel-artikel baru. Salam dari kami, Rumah Sehat Tera Afiat. Dan saya, Ferry Jaya Priyana.